Kita kembali ke tanah air pemirsa. MNC Group sebagai perusahaan besar di Indonesia akan terus melakukan ekspansi hingga go internasional. Salah satu caranya adalah dengan menjajaki potensi kerjasama dengan negara tetangga Malaysia. Pertemuan antara Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, dengan Sultan Melaka, Tun Sri Setia, Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, beserta Managing Director Digistar Corporation Berhad Malaysia, Datuk Wira Lewah Chong, berlangsung di Hotel Park Hyatt Jakarta. Dalam pertemuan ini dibahas potensi kerjasama antara kedua negara di beberapa sektor untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan masing-masing negara. Tidak hanya bekerja sama di bidang media, namun juga di bidang jasa keuangan dan properti. Untuk itu, seluruh unit bisnis yang dimiliki MNC Group akan bersinergi agar dapat mencapai hasil kerjasama yang maksimal. Penjajakan, tapi sebetulnya tim sudah bicara sebelumnya ya. Jadi sekarang ini prinsipal dan prinsipal saling ketemu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilakukan penandatanganan yang tentunya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pasar Indonesia dan Malaysia ada population of 300 million. Malaysia hanya 10% 30 million. Indonesia dan Malaysia dia culture lebih kurang, or Muslim majority. Apa yang Indonesia buat, Malaysia boleh sesuai. So easy to negotiate, easy disesuaikan. Dalam pertemuan kali ini, diharapkan dapat segera tercapai kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak guna kemajuan kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Teknologi stem cell atau sel punca kini banyak digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, hingga stroke. Teknologi pengobatan mutakhir ini juga dikembangkan oleh Universitas Airlangga Surabaya. Tak mau kalah dengan inovasi teknologi di bidang kesehatan dengan negara-negara maju, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur tengah mengembangkan teknologi stem cell dan produk metabolit nasional. Stem cell atau sel punca merupakan teknologi pengobatan mutakhir yang bisa meregenerasi sel kulit mati dan rusak serta mengeluarkan hormon-hormon yang baik untuk anti peradangan. Tak hanya untuk mengobati berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, hingga stroke, pengobatan stem cell juga mampu menambah kebugaran tubuh serta kesehatan kulit. Jadi stem cell prinsipnya di sini adalah satu untuk kesehatan, dua untuk kebugaran, yang ketiga untuk kemudaan. Ya. Jadi selain untuk penyakit-penyakit tersebut, stem cell biasanya dipakai untuk wellness kalau nggak ada sakit. Jadi istilahnya di sini preventif untuk mencegah sakit. Sel bisa dipakai untuk memperbaharui atau meregenerasi sel-sel yang ada di kulit wajah, kemudian di rambut, kemudian secara keseluruhan pun stem cell juga bisa memperbaiki masalah-masalah yang timbul pada aging, khususnya pada wanita di fase pramenopause ataupun fase menopause, juga pada pria di fase praandropause maupun fase andropause. Sementara itu, pengusaha sekaligus anggota DPR RI Komisi 3 Ahmad Sahroni turut merasakan manfaat dari pengobatan menggunakan sel punca. Dan tentunya ini untuk menjaga kesehatan tubuh yang kita sejak dini untuk menjaganya agar tetap menjadi sehat dan tentunya menjaga kesehatan lebih sejak dini. Stem cell pertama kali dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan di era 1960-an dan di tahun 90-an pertama kalinya sel punca digunakan untuk manusia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon positif upaya pengembangan teknologi stem cell atau sel punca termasuk yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga Surabaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya jumlah pasien kanker di Jawa Timur membuat sejumlah pihak turun tangan memberi layanan kesehatan ekstra. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan layanan kesehatan gratis, termasuk jasa penjemputan kemoterapi bagi para pasien kanker. Di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan layanan kesehatan sering naiknya harga BBM,
Upaya pengawasan dan peningkatan layanan kesehatan secara maksimal dan periodik dilakukan Bidokes Polda Jawa Timur. Melalui tim medis di Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso, Bidokes Polda Jatim memberikan layanan kemoterapi bagi pasien yang berada di wilayah Tapakuda, Jawa Timur. Seluruh pasien asal Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso bisa melakukan kemoterapi di Rumah Sakit milik Polri yang berada di ujung timur Jawa Timur. Untuk meringankan beban biaya dan memberikan layanan kesehatan ini, Bidokes memberikan kartu Bayangkara prioritas dan BPJS Kesehatan yang biayanya akan ditanggung oleh Bidokes Polda Jatim. Kami juga mengembangkan yang namanya Bayangkara prioritas. Bayangkara prioritas itu ada sebuah kartu di mana di sana ada nomor telepon. Salah satu manfaatnya adalah nanti bisa prokel. Masyarakat cukup nelpon, ambulan datang. Yang kedua, nanti bisa periodik melaksanakan medical check-up. Yang ketiga, jika membutuhkan sesuatu kayak blue alert, begitu ditekan, misalnya ada kebutuhan mendadak dan apa, maka rumah sakit bisa datang ambulan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Layanan program Bayangkara Prioritas telah dilakukan di 10 rumah sakit Bayangkara milik Polri di Jawa Timur dan menjadi program percontohan bagi seluruh rumah sakit Bayangkara di tanah air. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan musisi ternama Indonesia turut memeriahkan konser musik hip-hop dan R&B di Istora Senayan, Jakarta. Penampilan musisi legenda seperti Reza Artamevia dan Shanty ikut meramaikan acara tersebut. Ribuan penonton membanjiri gelaran konser hip-hop dan R&B Flavs Festival di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu malam. Acara ini dimeriahkan oleh musisi hip-hop dan R&B terkemuka tanah air. Para musisi R&B senior seperti Reza Artamevia, Iwa K, Shanty, dan Sania turut memeriahkan gelaran acara ini. Selain itu, acara ini juga diisi oleh penampilan musisi muda tanah air, diantaranya Anmes, Marion Jola, dan Rizky Febian. Seru banget sih, tadi pertama datang kan langsung Anmes kan, itu pecah banget sih. Udah gitu enaknya di sini kan stage-nya banyak ya, jadi gak terlalu penuh di tiap stage-nya gitu. Seru banget. Festival ini itu sebenarnya sebagai rumah dari hip hop, R&B, and soul. Karena selama ini kami melihat bahwa hip hop, R&B, and soul itu kalau di festival, kebanyakan festival hanya jadi selipan. Jadi sudah saatnya mungkin untuk pelaku hip hop dan penikmat musik itu menemukan rumahnya, yaitu di Flavs Festival. Acara ini diharapkan mampu membangkitkan kembali genre musik hip hop dan R&B sekaligus mempersatukan Indonesia lewat musik. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Indonesia akan memulai perjuangan mereka di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ini bagi akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga.